الإسلام ديني ومحمدا رسول الله Berapa umurmu yang sudah Anda lewati? Kan begitu. Lalu apa yang sudah Anda perbuat? Karyamu itu apa? Jika umurmu panjang, berarti kesempatanmu berkaya lebih besar, kan gitu. Jika dalam sehari Anda bisa menyusun 5 bata, maka jika umurmu adalah 50 tahun, tinggal dikalikan, kan begitu. Mestinya begitu. Jika umurmu panjang, berarti karyamu harus banyak dong. Amalmu juga banyak. Kebaikanmu juga banyak. Umumnya seperti itu. Cuman ada yang tidak umum. Nah, ada orang ini umurnya panjang. Ini enggak umum lah ini. Alangkah banyaknya orang yang umurnya panjang tapi enggak ada. Tidak karya yang bisa ditinggal. Amal baik, enggak ada kesan. Sehingga apa? Setelah dia meninggal dunia sudah hilang semuanya. Enggak ada yang bisa menyebut nama. Seolah-olah tidak pernah ada di dunia ini. Padahal umurnya 150 tahun atau 100 tahun. Tapi ada sebaliknya. Orang yang umurnya tidak panjang. Akan tapi Allah memberkahi umur tersebut. Sehingga biarpun umurnya pendek, 40 berapa tahun umurnya. Tapi karyanya berjilid-jilid ke Imam Nawawi. Sampai orang hari ini ngebayangin. Gimana Imam Nawawi yang umurnya cuma sebegitu kok bisa ngarang kitab berjilid-jilid? Kitab Majmu' saja secara Majmu' 23 jilid. Kitab ini Raudhah berapa jilid? Ini berjilid-jilid. Hari ini saja kalau kita ngetik bertahun-tahun tidak beres kayaknya. Zaman itu belum ada mesin ketik. Zaman itu kalau nulis dicelupkan di tinta, 2 huruf yang bisa ditulis. 3 huruf yang bisa ditulis. Tapi bisa karangan berjilid-jilid. Ayo. Ini gimana? Akal kita nggak bisa nyambung, kan begitu. Maka di itu ada namanya barokat, keberkahan umur. Nah itulah yang kedua tadi, rubba umrin qalilatun amadu. Alangkah banyaknya masa kehidupan manusia, sedikit masanya. Akan tapi katsiratun amdadu, tapi Allah berikan di dalamnya kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, kemudian setelah kita baca ini hikmah. Tapi hikmah bukan sekedar kita baca dengan mata kita pahami dengan akal kita, akan tapi kita gunakan untuk baca diri kita sendiri. Berapa umurmu yang sudah Anda lewati? Kan begitu. Lalu apa yang sudah Anda perbuat? Karyamu itu apa? Karya bukan berarti harus buku tulisan, tidak. Barangkali berapa sholawat yang sudah Anda baca? Kebaikanmu apa? Sebab umur itu, masa itu tidak akan ada artinya kecuali dengan sebuah amal. Jadi umur adalah hanya masa yang berlalu, tanpa amal nggak ada artinya. 2 orang sama, lahirnya bareng, hidupnya bareng. Yang satu kelontang-kelantung, nggak bisa diceritakan. Yang satu kerja ini, nolong orang ini, bantu orang ini. Ceritanya sebanyak orang yang ditolong tuh jadi cerita buat dia. Jadi kisah hidupnya. Yang satu nggak ngapa-ngapain. Padahal matinya bareng juga. Lahirnya bareng, matinya bareng. Yang satu nggak ada sih. Berarti tidak berkah umur bagi orang tersebut. Maka tanya ke diri Anda sendiri. Nggak usah jauh-jauh deh. Ini bulan Ramadan, bulan Maulid. Ada orang sehari berapa jam? 24 jam. Beda enggak? Sama enggak? Anda 24 jam, saya 24 jam. Orang lain sama 24 jam. Tapi kenapa dia bisa baca sholawat 2000? Ini 500. Ini 10 aja nggak bisa. Ayo, apa yang bedakannya? Nggak dipilih oleh Allah, waktunya nggak berkah bagi dia. Ayo, sholawat Nabi, berapa Anda baca sehari? Ini ibu-ibu di kampung ada yang sampai 5.000 loh sehari. 10.000 lah kita. 5.000. Saya sering lupa. Nah ini kita harus merenungi diri kita sendiri. Makanya kalau sudah waktu diberkahi, Allah mudahkan kita untuk berkarya yang banyak, berbuat banyak.
Ada seorang ibu yang Masya Allah, dia malam bisa ngaji, pagi nyiapkan sarapan buat anaknya, buat suaminya, besok pagi ngantarkan sekolah anaknya, pulang bersihkan dapur rapi-rapi, segala macam, ngaji 3 juz Al-Quran. Ya ada ibu begitu tuh. Padahal dia sibuk tapi berkah hidupnya. Suami merasa terlayani, anaknya diantarkan sekolah, lihat, sarapan dia sendiri masak, nggak pergi ke warung, sehingga ternyata bisa begitu. Kenapa? Itu berkah hidupnya. Dan itu adalah juga taufik Rabbani, bimbingan dari Allah. Santri itu di masjid, santri pondok beda-beda. Coba lihat, duduk di masjid. 2 santri aja beda-beda. Ada 1 santri duduk di masjid 1 jam, padahal kita baca 1 jam. Itu kan. Yang 1 tuh mulai tadi gini. Hebat. Yang 1 gini. 1 jam. Nggak tahu ngelamun apa dia. Ya nggak dapat apa-apa dia. Padahal sama-sama di pondok. Berangkatnya bareng nih, 1 mobil mungkin. Nah maka Anda harus ngerti bahwa waktu itu berlalu. Jangan sampai Anda lalui tanpa catatan. Tanpa ada nilainya. Sehingga umur itu akan baru bisa dianggap kalau memang ada isinya. Kalau nggak ada isinya, umur seolah nggak ada lagi. Nah catatan ini bisa saja dibaca manusia, karya, atau di hadapan Allah. Maka jangan menghembuskan nafas, jangan waktu berlalu, kecuali Anda punya sesuatu yang Anda kerjakan yang akan dilihat oleh Allah. Itu yang kerja di pasar, itu juga bermacam-macam modelnya. Karena orang diberi oleh Allah waktu yang berkah dia, waktunya berkah. Sehingga kalau di pasar, duduk di pasar, dia bisa baca sholawat sambil nunggu pelanggan. Sholawat, sambil sholawat. Nah, sehingga apa? Di saat tidak ada pembeli dia sholawat, di saat pembeli dia alhamdulillah. Tapi ada ngomong dok. Garuk-garuk. Yes. Ini model begitu nih. Karena tidak berkah. Makanya jadilah Anda berkah. Makanya yang ulama mengatakan tafakkur, menghidupkan tafakkur, kesadaran itu penting banget. Sehingga Anda naik motor, Anda punya kendaraan di mobil, paling tidak Anda harus punya jatah berapa rakaat. Setiap hari ya, saya pulang dari ini ke kantor, dari kantor ke ini berapa jam? 1 jam, 2 jam. Berapa? Mungkin Anda harus punya jatah. Berapa rakaat yang aku lakukan di atas mobil? Ayo. Bukan yang komentar, ya Allah macet kemarin, oh macetan sekarang dari kemana? Astagfirullahaladzim. La ilah, apa itu? Ya, aja deh. Bicara macet, macet ya macet. Tapi karena orang ini orang jadi oleh Allah berkah, macet dia nyantai. Kalau macet berarti sampai di rumah 1000 sholawat. Enggak macet 100. Tenang aja. Enggak gampang stres, awet muda ya. Jadi maksudnya hidup ini harus kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Lah, untuk menjadi orang bisa mengisi kebaikan, subhanallah, ini adalah taufik Rabbani, pemberian dari Allah. Maka sadarilah kalau Anda tidak dipilih Allah, banyak istighfar. Kenapa kita tidak punya karya, nggak punya? Ada orang bisa tulisan banyak dalam hidupnya. Ada orang selembar saja nggak bisa nulis. Padahal ilmu juga ada dia. Yang menghadiri pengajian ini di sini, jangan dianggap ini pengangguran. Orang sibuk juga. Tapi bisa. Waktunya 1,5 jam kepotong untuk ngaji. Ini kayak kami sampaikan, tetanggamu kan ada, pengangguran dia. Nggak bisa ke sini. Loh, karena tidak berkah. Jadi kalau membaca hikmah ini nggak usah membaca orang lain. Nanti ini babnya kalau kita tingkatkan kepada tingkat karamatul aulia, keramatnya para wali, babnya beda lagi. Sehingga para wali bisa menjadikan waktu singkat, bisa ngerjakan apakah Imam Nawawi dan sebagainya. Tapi karomah itu kan, kita tidak mengarahkan karomah kepada hal-hal yang begitu-begitu. Karomah bisa diberikan oleh Allah pada siapa saja yang Allah cintai. Sehingga Anda bisa mengerjakan banyak hal. Anda bisa membantu orang lain. Namanya barokah hidup. Maka dari itu ayo kita berpikir. Mulai dari pagi Imam Ghazali mengajarkan. Kau harus sudah memastikan apa yang engkau kerjakan dari pagi hingga tidur lagi. Dari bangun tidur hingga tidur lagi. Dari bangun tidur hingga tidur lagi. Apa yang kamu lakukan? Mulai dari amalan-amalan, kegiatan-kegiatan. Jangan sampai waktu itu berlalu begitu saja tanpa ada artinya. Dan ini menjadi waktu itu bernilai buat kita. Tanpa karya, tanpa perbuatan, tanpa amal, maka waktu itu hanya berlalu dan tidak ada artinya buat kita.
Apalagi jika dengan kemaksiatan. Subhanallah. Ini memang kadang-kadang kalau kita merenung benar juga ini kalau tidak dipilih Allah nggak bisa ngapa-ngapain. Lupa berbuat baik. Gini saja lihat bermacam-macam kok. Ada yang datang ke masjid ini niat iktikaf dapat pahala. Ada yang enggak ya? Banyak enggak kayaknya lupa. Anda buru-buru datang enggak dapat tempatnya. Yang ingat berarti dipilih oleh Allah. Ingat kebaikan. Makanya banyaklah kita memohon kepada Allah untuk diingatkan kita untuk kebaikan. Dengan keluarga pun juga demikian. Kalau kita kembali kepada alam nyata, kita sering memberi contoh. Kerja di tempat yang sama, gajinya sama. Yang satu nggak punya anak. Yang satu punya anak 2. Gajinya sama. Tapi yang punya anak yang nggak punya anak itu bingung dok, duitnya habis terus, ngutang, namanya. Yang punya anak 2 itu biasa saja nyantai, berkah. Padahal gajinya sama. Maksud kami apa? Jika ternyata Anda menemukan diri Anda tidak berkah, segera banyak menghadap kepada Allah agar berkah. Memperbanyak istighfar, merenungi hidup kita. Kenapa kok aku baca sholat juga bisa, ada apa? Bukankah sering kami hadirkan dalam hikmah yang kita sampaikan bahwasanya tanda kalau Allah mencintaimu itu Allah mudahkan engkau berbuat baik biarpun tidak pernah engkau rencanakan. Enggak pernah direncanakan jadi baik. Tapi kalau sudah Allah tidak cinta pada seorang hamba, ini berbuat baik susahnya setengah mati. Dan begitu mudahnya dia melakukan maksiatan yang enggak direncanakan. Padahal pengen beli ke pasar, di pasar maksiat. Nah, karena hamba yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini bukan untuk nilai orang lain, nilai dirimu sendiri. Ada orang bisa bangun malam tahajudan. Padahal tadi tidurnya juga telat, tapi kok bisa tahajud? Kenapa ya? Saya jam 10 tidur, tahajud kok berat banget. Pahami? Tidak ada rasa berat melakukan kebaikan kecuali karena saat itu Allah tidak berkasih sayang kepada hamba tersebut. Maka karena Allah tidak berkasih sayang, mendekatlah kepada Allah. Nah, kan diajarkan ini hikmah sebelumnya, Allah yastabi ilai ma yasha wa hidi ila yunib. Jadi orang bisa digiring kepada kemuliaan dengan 2 macam. Tiba-tiba diangkat oleh Allah, ijtiba. Ada yang inabah, berusaha. Ada tiba-tiba Anda jadikan oleh Allah, rajin ibadah, berbuat baik, ada. Ada yang dengan berusaha, pakai aturan, pakai menertibkan waktu, minta diingatkan sama yang lainnya. Tolong dong ingatkan saya biar tahajudan, diingatkan. Bisa, alhamdulillah. Nama itu inabah. Wa yahdi ilaihi may yunib. Jadi ada orang mendapatkan hidayah sampai kepada Allah dengan berusaha susah payah. Nah ini, Anda jangan sok golongan pertama, aku sudah dipilih oleh Allah, ntar dulu. Anggap saja kita belum dipilih supaya kita berusaha. Nah sekarang kita berusaha. Mulai hari ini kita harus sebelum tidur. Mohon maaf, berapa baris Al-Quran yang Anda baca dalam setiap hari? Kalau alasan tidak waktu, bohong. Anda nulis SMS itu kalau ditulis jadi buku kok itu. WA, SMS. Ini ada SMS apa namanya? WhatsApp. SMS zaman dulu ya. Itu Anda waktu nulis di WhatsApp itu, kalau dikumpulin jadi buku itu sehari itu. Bilang nggak punya kesempatan baca Quran. Ayo. Lah kenapa kok tidak bisa? Jujur ini Anda dengan diri Anda sendiri, nggak usah ribet. Kalau bagi lu Anda begini saja hukum. Kapan saya menulis SMS 10 berarti saya harus baca 10 ayat Al-Quran. Wah ini hebat ini, punya ide baru ini. Pokoknya 10 SMS untuk saudaraku berarti 10 ayat Al-Quran. Tobatku 10 ayat Al-Quran. Wah, tidak apa-apa, SMS yang banyak, biar Al-Quran banyak. Makanya kadang-kadang nulis buku nggak bisa, tapi nulis SMS nggak sadar, kan nyicil ya. Banyak, ya Allah, ini kalau jadi buku benar-benar ditulis. Jadi buku ini panjang itu cerita. WhatsApp. SMS lagi, SMS zaman dulu kuno bahala itu ya, kuno. Sudah berubah nih SMS-an, nggak pakai lagi. Maksud kami, ayo koreksi diri sendiri. Ingat, kalau ternyata kok kita susah melakukan kebaikan, itu tanda kalau Allah tidak sayang kepada kita. Maksudnya Allah lagi menghukum kita. Maka mendekatlah kepada Allah, Allah Maha Kasih. Istighfar yang banyak, setiap malam istighfar, ya Allah, mohon ampun ya Allah. Karena aku mulai susah melakukan kebaikan, susah melakukan kebaikan, ya Allah. Jangan hukum kami dengan itu semua, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka itu yang menjadikan waktu berkah. Maka berkah itu karena berkah itu adalah diartikan ziyadah. Nah, fil khair. Berkah itu adalah kebaikan yang dirasakan itu tidak seperti bentuknya. Ibarat ukurannya tuh 1 mili, 1 senti. Ternyata
pada hakikatnya bisa bermeter-meter. Duitku cuma begitu, tapi bisa berguna. Umurku cuma sebegini, tapi aku bisa melakukan banyak hal, namanya berkah. Sehingga kalau namanya berkah, sering kami ingatkan kepada orang yang berjuang di jalan Allah. Ada yang berkata, saya itu jarang ketemu dengan keluarga, karena saya yang harus ngurusi dakwah, ngurusi ini. Pertemuanmu yang hanya beberapa saat dengan pasanganmu, kalau sudah menjadi berkah, itu nilainya bisa meninggalkan kesan indah sepanjang waktu. Tapi tidak berkah, kumpul terus sama istrinya, berantem terus itu ada. Nggak berkah. Berarti nggak ada kesan indah. Jadi kualitas itu yang berarti, yang perlu kita pentingkan. Kualitas. Apa yang aku lakukan saat aku bertemu dengan istriku? Apa yang aku lakukan saat aku bertemu dengan ibuku? Apa yang aku lakukan bersama dengan ayahku? Jadi kita merencanakan di saat kita bertemu, supaya tidak sia-sia. Sehingga kebaikan bisa kita lakukan, sehingga umur kita itu ada nilainya. Tanpa amal baik, maka umur tidak ada nilainya. Tanpa kebaikan, umur tidak ada nilainya. Dan seseorang tidak bisa melakukan, tidak bisa mengisi umurnya dengan kebaikan, itu karena dia tidak dipilih oleh Allah. Kalau kita merasa tidak dipilih oleh Allah, maka mendekatlah kepada Allah dengan berusaha menjadi ahli inabah. Berusaha minta kepada Allah. Nabi mengingatkan seorang yang sangat dicintai dengan bahasa sederhana, tapi indah. Kalau seandainya kalimat itu diucapkan untuk kita, habislah kita indahnya. Suatu ketika Nabi berkata, ya Mu'ad, inni uhibbuk. Ya Mu'ad, inni uhibbuk. Nabi yang berbicara. Ngomong, hei Mu'ad, aku cinta kepadamu. Aduh, kalau kita digituin dan enak banget. Nabi yang ngomong cinta. Bukan kita ngomong, ya Rasulullah, uhibbuk. Mu'ad, ya Rasulullah mengatakan, ya Mu'ad, inni uhibbuk. Wahai Mu'ad, aku mencintaimu. Lah, Nabi mencintai Mu'ad. Di saat Nabi mengucapkan kalimat indah tersebut, karena Nabi ingin berikan sesuatu yang indah. Ya Mu'ad, inni uhibbuk. Wahai Mu'ad, aku mencintaimu. Karena itu, sambut cintaku. Kul, katakanlah. Dubura kulli sholatin, setiap habis sholat, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, nah ini, berikan kepadaku pertolonganlah. Minta pertolongan kepada Allah. Ala dzikrik, untuk bisa berzikir kepadamu. Enggak akan ada orang bisa berzikir satu kalimat zikir kecuali telah diizinkan lisannya oleh Allah. Kalau tidak diizinkan enggak bisa. Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan pertolongan kepadaku untuk bisa menyebut namamu, berzikir. Wa syukrik, mensyukuri nikmatmu. Ada orang enggak bisa syukur karena enggak bisa melihat nikmat Allah. Padahal nikmat banyak tapi enggak ingat nikmat. Karena dia tidak menyadari nikmat, dia enggak bisa bersyukur. Karena dia tidak menyadari nikmat, tidak menganggap itu sebagai nikmat. Kalau kita itu diberi oleh Allah nikmat, enggak menyadari nikmat, kita tidak menikmati. Coba. Tapi kalau kita sadar itu nikmat, kita akan menikmati. Ini karunia Allah. Oh, alhamdulillah. Di saat kita haus ada air, kan? Menikmati. Kita sadar nikmat Allah. Maka nikmat itu akan terasa nikmat kalau kita sadari itu sebagai nikmat. Lah, di saat itulah kita bisa bersyukur. Maka orang bisa mensyukur nikmat kalau dia sadar akan nikmat. Untuk bisa mensadari nikmat, kita merenungi tentang nikmat Allah yang banyak. Ngantuk itu nikmat atau musibah sih, kan bingung ya. Lapar. Ternyata lapar itu hakikatnya nikmat. Coba Anda tidak lapar, makan tidak enak sama sekali. Lapar, oh lapar, nikmat. Ternyata muka dibanding nikmat. Lapar itu musibah atau nikmat, ya gitu kan. Ternyata kalau orang nggak lapar, nggak menikmati nasi jamblang, nasi rawon, sate, ngantuk ternyata nikmat. Jadi di saat kita merasakan nikmat, maka kita menikmati. Lah kita tidak akan bisa mensyukuri nikmat kecuali diberi pertolongan oleh Allah. Ini ala dzikri wa syukur husni ibadatik. Berikan kepadaku pertolongan ya Allah untuk bisa memperbaiki ibadahku kepadamu ya Allah. Tidak kurang dari 17 kali kita diajari oleh Allah, oleh Rasulullah untuk kita minta pertolongan kepada Allah dalam bacaan Fatihah kita. Coba mengabdi beribadah hanya pada Allah. Iyyaka na'budu, kepadamu lah ya Allah aku mengabdi dan beribadah. Tapi nggak akan bisa kita berderma 500 rupiah, 1000 rupiah, nggak akan bisa kecuali Allah pilih Anda. Maka iyyaka na'budu, kepadamu lah ya Allah kami berbuat baik, kami beribadah.
tapi sungguh kami tidak akan mampu beribadah kecuali dengan pertolongan darimu, maka wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami memohon pertolongan. Nah, maka banyaklah minta pertolongan kepada Allah. Ya, setiap malam, ya Allah, sadari, ya Allah, aku pengen besok pagi bantu bibikku tapi nggak punya uang, ya Allah. Berikan rezeki yang cukup untuk bantu bibikku, ya Allah, berikan. Doanya tok sudah merupakan sebuah pahala. Ya Allah, besok aku akan berbuat baik begini, ya Allah. Semoga aku bisa sholawatan setiap hari malam. Aku kok tidak bisa sholat tetangga, aku bisa 2000, aku tidak bisa, ya Allah. Doa terus minta pada Allah. A'inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik. Karena dalam panjatan doa yang khusyuk itu menyadari kalau kita lemah, kita nggak mampu. Sehingga kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah nanti akan menemukan keberkahan umur. Umurnya adalah pendek. Kita umat Nabi Muhammad umurnya pendek. Tapi kualitasnya adalah seperti umat-umat terdahulu yang umurnya sampai ratusan tahun. Baik, mari kita koreksi diri kita sendiri. Apa yang bisa Anda lakukan dalam kesehari-harian Anda? Di mana duha Anda? Di mana tahajud Anda? Mana sholawat Anda? Mana lembaran Al-Quran dalam keseharian Anda? Ini perlu Anda koreksi semuanya. Kenapa orang lain bisa kok Anda tidak bisa? Jangan motivasi ini untuk berdasar, dia bisa, kita harus bisa. Ibadah juga gitu dong. Kenapa perjalanan Anda dari rumah ke kantor Anda nggak ada sholawat? Hanya bengong saja, hah? Kenapa? Anda sadar itu, Anda bengong kemarin, kalau di syuting lucu itu. Anda harus pikirkan itu semuanya. Anda masak setiap hari, Bu, subhanallah. Kalau seandainya masak Ibu sama membersihkannya 2 jam itu, kalau Anda sholawatan, sholatullah, salamullah, waduh, berapa puluh sholawat yang Anda baca. Cuman karena nggak ditolong oleh Allah juga nggak sholawatan. Coba, ya, betul? Nah, tidak tahu Anda sholawatan. Kita menyadari, ya, kita perlu koreksi. Jadi hikmah kita hari ini adalah kita menyadari diri kita. Kalau ternyata kita sudah bisa melakukan banyak kebaikan, tinggal kita syukuri. Kalau ternyata belum, ayo minta kepada Allah pertolongan. Dan segera kita mulai untuk menjadikan umur kita ini adalah menjadi penuh makna, ada isinya. Sehingga kita menjadi golongan yang rubba umrin, alangkah banyak umur, qalilatun amaduhu, sedikit masanya, pendek umurnya. Kita kan muat Nabi Muhammad pendek. Tapi ternyata kathiratun amdatu, isinya banyak, bisa sholawatan, bisa baca Quran, bisa bantu orang tua, bisa ini. Duit rezekinya cuma sebegitu, tapi bisa nolong orang banyak, namanya itu orang yang penuh berkah. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk melakukan kebaikan, sehingga kita menjadi orang berjaya di dunia dan juga berjaya di akhirat. Wallahu a'lam bissawab.